Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mana nih? Wa yanqudul wudu'a al-khariju minal qubuli awid dubur ala makan. Wa yanqudul wudu'a aidan zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Wa yanqudul wudu'a massu qubuli adamiyyin aw duburihi minhu aw min ghairihi bi batinir rahati wa butunil asabi' kabiran aw saghiran walau waladahu walau mayyita. Wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyin bila ha'ilin illa dhufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasila. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudu dan membatalkan al-wudu'a wudu al-khariju segala sesuatu yang keluar minal gubuli dari jalan muka, kemaluan muka, awid duburi atau dari jalan kemaluan belakang, alamakan atas apa yang ada macamnya, baik yang biasa keluar, yang langganan keluar. Kalau dari belakang yang warnanya kuning gembuk, kalau yang dari muka berupa cairan kuning, atau yang jarang keluar, misalnya orang ambeien keluar darah, atau misalnya cacing, kermi, alhasil semua yang keluar dari dua jalan, kalau perlu ada sepur yang keluar, batal wudunya. Kecuali mani. Mani kalau keluar tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Loh, kalau mani itu keluar kan karena hubungan dengan seorang perempuan, batalnya bukan karena keluarnya mani, karena tersentuhnya kulit. Itu kan karena mimpi tidur, batalnya karena tidur. Mana mungkin keluar mani tidak batal wudu? Bisa duduk hayal sampai keluar mani, nggak tidur misalnya, itu nggak batal wudunya, tapi wajib
mandi. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Baik berupa benda yang keluar maupun bukan berupa benda. Angin yang keluar misalnya, al-entutu itu kalau keluar batal wudunya. Cuma hendaknya bagi orang yang merasa punya wudu jangan merasa batal karena was-was. Ngentut apa ndak yo? Ngentut apa ndak yo? Yo ndak berarti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ahadukum asyaitanu fi salatih fayanfukhu fi mak'adatih fayukhayyilu ilaihi annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Nabi, setan akan datang kepada kamu di tengah-tengah sholat kamu. Kemudian setan itu menyembul pantat kamu. Dan kamu dibuat was-was. Batal koniku sembayangi wudu omaneng gitu. Kayak seperti ada yang keluar, padahal enggak. Setan ingin membuat kamu was-was dalam sholat sehingga enggak khusyuk. Kata Nabi, jangan kamu batalkan sholat kamu, kecuali kalau yakin batal. Yakinnya ngentut bagaimana? Ada baunya atau ada suaranya. Ono ambune atau ada suara. Hanya sekedar pikiran tok koyok metu ya. Ndak berarti tidak metu. Koyok sian kok. Demikian juga yang keluar bagi perempuan misalnya darah istihadah batal. Bagi perempuan yang istihadah, caranya kalau dia mau wudu dan sholat nunggu waktu. Untuk sholat zuhur misalnya, nunggu waktu masuknya zuhur. Kalau udah masuk waktu zuhur, dibersihkan, disiram, dibersihkan, disumpet. Setelah itu wudu, setelah wudu langsung sholat. Dalam arti ojo langsung toko jeding, pakaian dulu, kemudian sholat. Nggak boleh ditunda-tunda, kecuali untuk menunggu berjamaah. Kalau ditunda bagaimana? Mari disumpet, wudu, ngombe kopi dimi, lunggu dulu, terus mari mulai sembayang. Nggak boleh, harus diulang lagi, dibersihkan lagi, disumpet lagi, wudu maneng. Itu bagi perempuan yang istihadah. Setiap satu yang sholat wajib, wudunya satu kali. Asar durung batal, ndak ngentut ndak apa-apa. Wajib maneng dibuka, dibersihkan lagi, disumpet maneng, wudu lagi, sholat asar. Maghrib juga begitu. Jadi setiap satu sholat yang wajib satu kali wuduan bagi perempuan yang istihadah.
istihadho. Lek wong lanang bukan istihadho tapi anyang-anyangan. Sama caranya. Orang yang anyang-anyangan jangan wudu untuk sholat dhuhr sebelum dhuhr. Percuma. Nanti waktu dhuhr wajib wudu maneh kon. Setelah adzan dhuhr dibersihkan, disumpet. Wudu terus langsung sholat. Jangan ditunda-tunda. Untuk sholat sunnah bagaimana? Sholat sunnah tidak apa-apa. Yang wajib wudu adalah sholat fardu. Satu farduan, satu wudu bagi orang yang anyang-anyangan atau istihadho. Wajib sebelum wudu dibersihkan lagi, kemaluannya disumpet. Udah paham ya? Sholat ba'diyah tak apa-apa, terus wis model kok gitu. Yang penting tidak batal. Nah, yang pertama yang membatalkan wudu, segala sesuatu yang keluar dari jalan muka dan jalan belakang, baik yang biasa keluar maupun yang jarang, kecuali mani. Wayan gudul wudu'a aidon, dan yang membatalkan wudu aidon juga zawalul akli, hilangnya akal. Hilang akal. Binaumin, karena sebab tidur, au ghairi, atau selain tidur, mabuk, edan, gendeng, batal. Illa, kecuali nauma mumakkinin, tidurnya orang yang menguatkan ada tahu bokongnya, pantatnya, minal ardi, dari bumi. Orang tidur miring batal. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man nama falyatawaddo, wa man nama al-ainu wika usah, wa man nama falyatawaddo. Mata ini ikatan daripada pantat. Pelembungan itu ono angin nih di dalamnya, diikat, tak metu. Kalau udah ikatan talinya dibuka, ngowos. Silite sampean juga bolong. Diikatnya dengan mata. Lek moto niku melek berarti rapet, iso ditahan. Lek wis moto niku merem turu, al ngowosu. Wa man nama falyatawaddo, siapa yang tidur berarti dia harus wudu. Al-ainu wika usah, wa man nama falyatawaddo, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tidurnya itu dalam keadaan duduk yang menetap pantatnya pada bumi? Enggak apa-apa. Zamannya Rasulullah dikatakan Nabi itu kadang-kadang mengakhirkan sholat isya. Sholat isyanya itu diakhirno sama Rasulullah. Kenapa Nabi nunggu? Sahabatnya kalau udah kumpul baru sholat. Loh, sekarang kok tidak begitu? Lain. Di zamannya Nabi itu orang yang nggak sholat berjamaah itu munafik. Karena itu Rasulullah ngenteni. Sholat isya kadang-kadang orang itu payah dari kerja, tekoi dari jauh-jauh karena malam itu telat. Ditunggu sama Rasulullah. Kadang-kadang Nabi agak lama. Itu sahabat habis kerja, mungkin habis perang atau apa, nunggu Rasulullah keluar itu kadang-kadang sampai ngantuk.
ngantuk itu sampai kepalanya tadi itu miring-miring, tangi maneng begitu. Kalau sampai anak turun loh, tapi duduk posisinya. Loh itu kalau qomat langsung berdiri, tidak pakai wudu. Nabi pun tidak menyuruh mereka wudu, enggak. Itu berarti tanda bahwa orang yang tidurnya itu duduk, pantatnya menetap pada bumi, berarti enggak batal. Diperkuat dengan hadis riwayat lain, kata Nabi SAW, innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Wudu itu harus bagi orang yang tidurnya miring, arti tidur turu delocor. Kalau duduk enggak. Jadi sahabat itu begitu, ngenteni berjamaah. Ya sahabat manusia kadang-kadang juga sambil ngantuk. Ya enggak apa-apa, wajar menungso ngantuk. Ndak ngenteni sampean pitik yo ngantuk kok. Cuma yang sabar. Ini lihat sahabat Rasulullah. Sampai kadang-kadang kepalanya tadi itu jungkel-jungkel begitu. Tapi masih tetap pantatnya menetap pada bumi, enggak batal. Karena ashabu Rasulullah ala ahdihi yantadhiruna al-isya hatta takhfiga ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Tidur sama ngantuk itu ada perbedaan. Lek ngantuk enggak batal wudu'e. Kalau tidur baru ngantuk, baru batal. Kalau ngantuk enggak. Ya apa ngantuk itu? Ngantuk itu masih dengar suara, sekalipun nggak paham apa yang diomongkan. Si krungu, ono wong ngomong krungu, tapi nggak paham opo sing diomongno. Oh berarti durung turu, belum tidur. Nggak batal itu, masih belocor. Si krungu, si paham ada suara itu masih paham. Tapi dia nggak ngerti apa yang dibicarakan, wis rada ngambang pisan. Berarti itu masih nuas, bukan nom. Sing ngantuk itu nggak batal itu. Aku mau turu apa ngantuk ya? Turu apa ngantuk ya? Nggak batal. Al yaqinu la yuzalu bisyak, karena dia yakin dalam keadaan punya wudu, nggak batal. Kecuali tidurnya Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad turu ndak batal. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis tidur turu ngorok, langsung sembahyang. Kaget sahabat loh. Wong Kanjeng Nabi nyuruh kita, ngajari kita kalau tidur suruh wudu dulu. Ditegur. Bagaimana jawaban Nabi? Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Kata Nabi, gak apa-apa le aku, motoku turu tapi aktiku gak turu. Dua mataku memang tidur tapi hatiku tetap berhubungan dengan Allah. Karena itu kalau Nabi itu mimpi itu wahyu. Kadang-kadang wahyu itu diterima oleh Rasulullah dalam keadaan beliau tidur. Lek sampean melek kadang-kadang turu hati ini. Kalau Nabi tidur hati ini sih melek. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqudul wudu'a, dan yang membatalkan wudu juga masu, memegang gubuli adamiyin, kemaluan muka daripada manusia, au duburi, atau lobang pantat daripada manusia, minhu, dari dirinya sendiri, dewi dicekel,
min ghairi atau dari milik orang lain, tapi megangnya itu bibatini dengan bagian dalam ar-rohati telapak tangan. Nih, ini bagian dalam, ini bagian luar. Au butuni atau dan juga bagian dalam al-asabi'i jari-jari sing dicekel jalan muka atau jalan belakang dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam sing ketoki. Anu Ustaz, megang punya anak kecil nyewoi ibuke punya wudu kabiron au saghiron, baik milik anak kecil atau anak orang besar. Walau waladahu, walau anaknya sendiri, walau mayitan, walau orang mati, wis itu tak oleh diutik blas lain di wudu. Anu Ustaz, diutik misalnya Habib diutik ambek telapak kaki, gak apa-apa. Paham ya? Kalau dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam itu yang batal. Man massa dzakarahu falyatawaddo, kata Nabi. Sapa sing ngutik kemaluan mukanya, maka dia berarti harus wudu. Itu kalau kemaluan manusia. Ya apa lek kemaluannya binatang? Bagaimana kalau kemaluannya binatang? Misalnya sampai nyewoi sapi, duwe wudu, bagaimana? Ya enggak batal. Yang batal itu adalah kemaluan manusia kalau dipegang. Tak teruskan, wayan gudul wudu'a, dan juga membatalkan wudu iltiqa'u, bertemunya basyarotai, dua kulit, rojulin orang laki, wa mra'atin dan orang perempuan. Kabiro ini yang sama, dua-duanya besar, duduk lemu-lemu, duduk dukur-dukur. Yang dianggap besar itu bagaimana? Yang sudah mustaha atau mustahah, yang sudah mulai disenengi, masih durung balik. Arek cilik mulai disenengi umur piro kira-kira? 8 tahun wis mulai ketok Ustaz. Nah, itu dipegang batal wudunya. Wong lanang yang ngono wis mulai disenengi ambek sing wedok. Disenengi karena syahwat. Duduk disenengi kono cilik, kono lucu. Anu Ustaz, orang ini masya Allah syahwati gede. Ada umur setahun itu wis jatuh cinta, gendeng itu jenenge. Kalau dua orang ini sudah dianggap besar, laki dengan perempuan, ajnabiyen, orang ajnabi, duduk mbok ambek anak, bukan ponaan sama bebek. Orang yang ajnabi bila hail tersentuhnya tanpa ada penghalang, anu Ustaz, kena sewee, kena pakaiannya, berarti ada yang menghalangi, bukan kulit dengan kulit. Tanpa penghalang, maka dinyatakan batal wudunya. Illa, kecuali dhufron, kecuali kuku. Ono kukune wong wedok dawa diudik, ndak apa-apa. Kenapa? Kuku itu bukan kulit. Au sya'ron, atau rambut kepegang, orang laki atau orang perempuan kepegang rambut, nggak apa-apa karena rambut bukan kulit. Au sinan, atau untu, ono wong untune dawa misalnya, diudik untune tok. Paham ya? Ini tidak batal karena apa? Gigi bukan kulit. Au juz'an munfasila, atau bagian badan yang munfasilan, mubanan, yang terpotong, putus.
ana wong wedok tabrakan tangane putul, dicekel tangane, batal apa ndak? Ndak batal. Kalau menurut pendapat Imam Romli itu ma fauqan nisif. Menurut pendapat Ibn Hajar ma fauqan nisif. Kalau mulai pusar udel sampai ndukur tangane putul diutik itu batal. Kalau menurut pendapat siapa ini? Imam Romli, mulai udel sampai mendukur. Tapi mulai udel meningsor, sikile putul ndak apa-apa diutik. Kenapa? Ningsore separuh. Kalau Ibn Hajar yaitu yang tampak kewanitaannya, tangane putul, gak ketok lanang apa wedok iki. Tapi lek ndase putul, ketok oh iki wong wedok kelihatan. Maaf, buah dada, dodone putul misalnya ana buah dadane ketok, oh iki berarti wong wedok, dodone wong wedok iso ketok. Kalau bisa diketahui bahwa itu perempuan, dipegang, wis potong dengan badannya, batal. Itu menurut pendapat Ibn Hajar. Kalau Ramli ma fauqan nisif, yang di atas separuh. Salah satu, mbo iku pendapat Ibn Hajar atau Ramli. Cuma yang jelas dua pendapat ini ada. Sing enak lek wis kautik wudu wae. Baik. Berbicara masalah ngutik kulite wong wedok. Kalau bukan mahramnya hukumnya haram. Kalau mahram dengan syahwat hukumnya tetap haram. Kalau bukan mahramnya ajnabi diutik dan besar batal. Dalilnya firman Allah aula mastumun nisa. Karena itu lek ana wong ngaku salaman ambek wong wedok iku gak apa-apa asal enggak ana syahwat, dosa ngomong ngono. Kalau memang dia meyakini itu hukum agama, niat ngerubah hukum agama, iso murtad hukumnya, hati-hati. Hukumnya haram salaman ambek wong wedok yang bukan mahramnya kecuali suami istri, tidak apa-apa. Wah, Ustaz Habib, ndak ono syahwate, duduk malaikat kon. Sapi lanang ambek sapi wedok iki lho kautik ono syahwate. Mosok wong kraton kalah ambek sapi ndak ono syahwate. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dikatakan inilah usafihun nisa, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wan Nasa'i haditsun sahih. Nabi loh, Nabi. Beliau berkata apa? Aku tidak mau salaman dengan orang perempuan yang bukan mahram. Aku gak gelem salaman ambek wong wedok. Kanjeng Nabi itu. Iki ana ustad biasa. Mboten apa-apa murid kula, Bib. Nabi itu loh sama umatnya ndak begitu. Jangan ngawur, dosa itu. Jangan ngasih contoh yang jelek, apalagi seorang tokoh, ulama, habib sing kena. Lek habib tak apa-apa, lek dak habib tak oleh, tetap tak oleh. Tidak boleh. Long Nabi sendiri tidak mau kok. Inilah usafihun nisa. Aku nggak mau salaman dengan perempuan. Malah ada ancaman. Nabi bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lah.
Seandainya di kepala kamu itu ditusuk dengan jarum dari besi, kata orang saiki dipaku ndasmu, itu masih lebih baik, masih nggak apa-apa, masih lumayan daripada kamu itu memegang perempuan yang tidak halal bagi kamu. Enakan dipaku sih daripada ngudik wong wedok yang tidak halal bagi kamu, kata Rasulullah. Kenapa? Lorone nih dunya cuma lek diduduk dipaku kepalanya, tapi memegang perempuan yang tidak halal bagi dia lorone sampai akhirat. Karena itu jangan main-main. Nyekel tok beb loh, nyekel tok itu dosa kok tak tok. Hah? Masalahnya begini, proses perzinaan itu saudara nggak langsung, ada muqaddimahnya. Ana muqaddimai wong zina iku ndak langsung. Muqaddimahnya zina iku ndelok gara-gara suka ngelirik, akhirnya mulai tertarik. Kalau sudah saling mandeng, mesem, sing lanang mesem, sing wedok mesem, akhirnya kesemsem. Kalau udah begitu, mulai tanya, siapa namanya? Oh, saya Sundari misalnya. Kamu siapa namanya? Saya Dracula, kata laki misalnya. Mulai kenalan Sundari sama Dracula. Akhirnya apalagi sekarang SMS-an. Gimana dik kabarnya? Baik mas. Di mana sekarang? Terus begitu guyon, ketemu salaman. Prosesi salaman. Baik. Wis mulai rayu-rayuan. Masya Allah dik, teko ado kono iki ayu dicedhiki koyo gedhek raimu misalnya. Mulai rayu-rayuan, yang laki muji wanita, yang wanita muji yang laki, karena mau wis seneng. Ayo jalan-jalan, apalagi didukung sepeda motor anyar. Wis melaku, asale ndek panggone padang-padang, mari ngono nyang peteng. Lungguh bareng di kono, omong-omongan itu dan ini, semakin di situ setan semakin disenangkan, semakin terjadilah zina. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati perbuatan zina. Kenapa Allah tidak menyatakan jangan kamu berzina? Kan tambah tegas. Tapi justru Allah menyatakan jangan kamu dekati itu perbuatan zina. Artinya jangan kamu tadi itu berbuat perkara-perkara yang bisa menyebabkan kamu itu berzina. Mulai tekon delok ojo. Lek wis kon biasa nondelok mari ngono kon seneng. Kenapa itu perkara bisa menghantarkan kamu, menyampaikan kamu kepada perbuatan zina. Ojo kamu deket di perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Sesungguhnya itu perbuatan zina adalah perbuatan yang keji, jelek, fahisyah, ya Allah, kotor, wasa'a sabila, dan jalan yang salah. Jalan yang salah karena nggak ada nikah. Lawang ono nikah corone supaya halal dak gelem. Lah kalau kotor bagaimana?
Padahal kawin sama zina itu podo kan, hubungan laki dengan perempuan. Ini kok dikatakan kotor, ini dikatakan baik. Gampang caranya. Saya punya satu sendok, tak masukkan mulutnya orang 100, tak masukkan mulutnya orang 100. Terus tak kekno sampean, ayo kelomotono sendok ini, tak pakai dicuci, mau sampean? Pasti sampean berpikir, ya apa sih Habib iki? Dilebokno yang cangkeme wong 100, mari ngono aku kok nglomoti iki. Ya jelas sampai ndak mau. Sepuroi Bib, aku duduk kecoa Bib. Ya cici kita, ndak mau kita, dibuang jauh-jauh. Kenapa? Jelas ini kotor. Loh, itu pelacur, itu WTS. Maninya orang berapa itu yang masuk ke situ? Ono wong kraton antri, nggak nyonyo kira-kira. Kotor sekali. Tapi kalau ada satu sendok dimasukkan mulutnya sendiri, sendok khusus ini, sendok Habib Taufik, 3 Habib Taufik tak khusus, tidak dipakai yang lainnya. Sampean punya sendok sendiri untuk sampean sendiri, gak apa-apa, balik melebu gak apa-apa. Kenapa? Sendok khusus. Istri yang Anda kawin khusus untuk Anda, tak oleh kayak wong liya. Bersih tak apa-apa, itu seperti sendok khusus, dipakai berkali-kali nggak ada masalah, bersih. Itu adalah perempuan khusus untuk Anda. Kan begitu. Karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu keanehan. Ada orang laki sama perempuan disuguhi dengan suguhan yang nikmat-nikmat. Dikei sate, ndak gelemangan, tak tertarik. Dikasih gulai, enak, ndak mau. Makanan enak-enak di hadapannya nggak disentuh, nggak selera makan. Minuman macam-macam, ono soda gembira, ono soda joget misalnya, ono soda susah, wis enak-enak wis, nggak mau. Buah-buahan juga nggak dimakan sama sekali. Tapi ketika disuguhkan kepada dia makanan-makanan yang kotor, nafsu mangan TKP. Sambal goreng curut misalnya, pindang tekek misalnya, entek. Minuman yang nikmat nggak mau diminum, dikei misalnya es umbel, dintekno sak gelas. Heran Rasulullah, Jibril, ini siapa ini kok aneh? Makanan yang nikmat nggak disentuh, nggak selera, tapi justru yang kotor-kotor dihabiskan. Jibril nerangkan, itulah pisal umatmu, itulah perumpamaan gambaran umatmu. Laki-laki yang punya istri yang bersih, yang halal untuk dia, nggak selera, nggak seneng, nggak tertarik. Kadang-kadang istrinya sudah paes di rumah, wis ayu di omah kadiotek blas, senengnya dengan yang kotor-kotor. Perempuan pelacur-pelacur, nikmat sama pelacur. Yaiku gak gelem sate, gelem curut. Atau perempuan-perempuan yang punya suami yang halal di rumah, gak tertarik, gak gelem ngelayani sing lanang, malah dia selingkuh dengan laki-laki yang haram bagi dia, dengan laki-laki hidung belang. Kadang-kadang dudu irungi tok sing belang, belang kabeh saawak. Karena itu hati-hati. Islam membatasi. Salaman tok iku lho ndak oleh. Kautik tok iki lho batal wuduke. Bagaimana kalau suami istri? Tetap batal. Suami pegang istri, istri pegang suami, batal. Gak sengaja Ustaz, sengaja dak sengaja batal.
Kalau kulit sama kulit bersentuhan. Mayit bagaimana? Ono mayit lanang dicekel wis mari diwudui, mayit dicekel sama wong wedok yang bukan mahram. Atau malah mayit perempuan dipegang sama laki-laki yang punya wudu. Allamis dunal malmus. Sing nyekel sing batal. Mayite sing dicekel tak batal. Khusus untuk mayit. Batal yang megang, tapi yang dipegang karena sudah jadi mayit tidak batal. Ustaz, orangnya itu kena stroke, tangannya itu keplek, diode sama orang itu, tangan yang keplek, laki dengan perempuan ini batal tetap, keplek atau tidak keplek. Kalau sudah kulit dengan kulit bersentuhan hukumnya batal. Wallahu a'lam. Hari ini Hall Kiai Ahmad Jufri insyaallah ya. Ada di Besuk. Hari ini hallnya Kiai Ahmad Jufri jam 10 insyaallah akan dimulai di Pondok Besuk. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat barokahnya Kiai Ahmad Jufri. Kemudian sebagaimana biasa yang mau membantu untuk TV, program televisi silahkan. Dan ada beberapa permintaan doa surat Al-Fatihah untuk Ibu Siti Hamidah yang hamil, Ibu Mariani yang sakit, kemudian Ibu Enden yang sakit, Bapak Tarib yang mau berangkat haji, kemudian Ibu Dewi Aisyah juga berangkat haji, Ibu Masirah yang berangkat haji, Bapak Khazin yang juga mau berangkat haji, Khazin ini. Kemudian Ibu Khotimah juga yang hamil, Bapak Jalal yang sakit, Bapak Abdullah bin Burhan yang meninggal dunia, dan juga ada seorang bayi yang bernama Maryam yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa taala, bukan Maryam, siapa itu, ada yang sakit itu, mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan dengan segera, panjang umur fi taatillah fi ridha. Dan yang hamil mudah-mudahan insyaallah lancar semuanya, gampang melahirkannya, selamat anak dan ibunya, dan anaknya jadikan anak yang soleh, manfaat dunia dan akhirat. Dan yang mau berangkat haji mudah-mudahan insyaallah mulai persiapan sampai ke Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.